Ibu Bapak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini ada berita bahwa satu keluarga ditemukan meninggal di dalam rumah. Kematian tentu merupakan sebuah misteri dan menimbulkan pertanyaan. Dan dalam kasus ini kita juga akan bisa melihat adanya spekulasi-spekulasi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kematian adalah sebuah kepastian. Artinya, kita semua pasti akan meninggal. Akan tetapi bagaimana dan juga kapan kita meninggal, tidak ada kesamaan. Oleh karena itu, manusia mulai bertanya, untuk apa sebenarnya kita ada di dunia ini? Untuk apa kita bekerja keras, kita mengumpulkan harta, membangun hal-hal yang megah-megah, tapi ternyata semuanya itu harus kita tinggalkan. Apakah memang tidak ada gunanya apa yang kita usahakan dan kita buat di dunia ini? Apakah kematian memang harus mengakhiri segala-galanya ini? Saudara-saudari, dalam ketidakpastian ini, kekristenan menawarkan ajaran tentang hidup sesudah kematian. Dan ajaran ini diajarkan sendiri oleh Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan. Dialah pemilik kehidupan dan satu-satunya penyelamat. Dan dialah yang mengajarkan itu kepada kita. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bahwa kehidupan kita ini sebagai sebuah perjalanan, maka hidup di dunia merupakan salah satu proses. Hidup di dunia memang bukan segala-galanya, tetapi hanyalah salah satu bagian dari proses yang panjang. Dan disitulah kita harus melihat posisi kita yang saat ini ada di dunia. Kalau di dunia ini bukan segala-galanya, berarti masih ada proses selanjutnya, yakni sebuah proses setelah kematian. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan adanya ajaran atau pemikiran ini, tentu saja juga kita temukan ada banyak sekali ajaran-ajaran di dunia ini. Ada yang cuma mau mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, ya sudah, fokuslah pada hal-hal yang di dunia ini. Ada yang punya pemikiran demikian. Tetapi ada juga yang punya pikiran bahwa masih ada proses lain setelah kematian. Dan kita mengikuti ajaran dari Tuhan Yesus karena dialah pemilik kehidupan. Dia sendiri yang langsung mengajarkan itu kepada kita. Dia Tuhan. Yesus Kristus bukan sekedar manusia. Dia Tuhan. Dia pemilik kehidupan. Karena kita manusia tidak mampu untuk
mengenal tentang bagaimana sebenarnya kehidupan ini, maka Tuhan sendiri yang harus mengajarkan itu kepada kita. Dia harus hadir dalam diri manusia, yakni Yesus Kristus. Inilah satu ajaran yang harus kita pahami supaya kita tidak tersesat. Karena memang ada begitu banyak pandangan-pandangan dan ajaran-ajaran di sekitar kita. Oleh karena itu saudara-saudari, disinilah kita juga merasa pentingnya hidup dalam sebuah komunitas. Inilah yang kita buat bahwa kita hidup dalam komunitas gereja Katolik. Agar kita tidak sampai salah jalan. Di dunia ini kita memang akan mengalami berbagai macam kejadian. Ada peperangan, ada pemberontakan, ada bencana alam, ada penindasan, ada kelaparan, dan juga berbagai macam penderitaan. Namun semuanya itu bukanlah akhir dari hidup kita. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita harus punya iman. Kita harus punya keyakinan akan adanya sesuatu setelah kematian. Dan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang akan menyelamatkan. Maka saudara-saudari, memang selalu dibutuhkan dua belah pihak. Dari pihak kita harus ada perjuangan. Sementara ketika kita nanti sudah tidak sanggup, disitulah Tuhan campur tangan. Tuhan akan membantu kita. Maka konsepnya itu selalu atas dengan bawah. Kita manusia berjuang untuk selamat ke atas, tetapi kita tidak bisa berjuang sendiri. Ada saatnya Tuhan akan turun untuk menyelamatkan kita. Maka disitulah kita selalu memahami mengapa Tuhan itu harus menjadi manusia. Karena Dia Tuhan ingin menyelamatkan, Dia harus turun. Dan turun itu Dia menjadi manusia. Inilah kurang lebih gambaran untuk membantu kita supaya kita juga tahu proses perjalanan hidup kita. Dan setiap kali atau setiap tahun kita selalu sebenarnya diajak berjalan. Tahun ini kita diajak berjalan bersama dengan penginjil Lukas. Ya, jadi setiap hari Minggu kita akan mendengarkan kabar sukacita itu dari penginjil Lukas selama tahun ini. Mulai tahun depan kita akan kembali berjalan bersama dengan penginjil Matius. Tujuannya sama, supaya kita nanti sampai pada keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, karena hidup ini adalah sebuah proses panjang, maka tidak heran ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup itu hanya sekedar mampir untuk minum. Beberapa filosofi Jawa mengatakan itu, artinya mau mengatakan bahwa hidup di dunia ini memang bagian dari nanti kehidupan yang akan datang. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa ini hidup di dunia menjadi segala-galanya. Kita masih harus memikirkan tentang kehidupan lain setelah kematian. Dan ini adalah proses bersama, proses yang akan kita lewati.
Oleh karena itu saudara-saudari, seperti tadi nasihat dari Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika, mau mengatakan tentang apa yang harus kita buat selama di dunia ini. Supaya kita juga bisa belajar dari Santo Paulus, bahwa kita harus bekerja, ya kita harus bekerja. Tetapi kita tahu porsinya. Untuk apa? Jangan sampai kita hanya menimbun harta yang kemudian kita akan tinggalkan. Maka di sini nasihat dari Santo Paulus akan sangat bagus, dan hidup komunitas, hidup bersama sebagai gereja, warga gereja Katolik menjadi sangat penting. Oleh karena itu saudara-saudariku, dalam kehidupan ini kita bisa katakan dibaptis saja tidaklah cukup. Ketika kita sudah dibaptis, itu baru awal. Kita masuk dalam kebersamaan, kita masuk dalam untuk berproses belajar bersama supaya kita bisa selamat. Maka komunitas kita, gereja Katolik adalah semacam sekolah untuk kita bersama-sama mencapai keselamatan. Demikian juga kita hadir dalam ekaristi saja juga tidak cukup. Masih ada hal-hal lain yang harus kita lengkapi supaya kita nanti bisa benar-benar mendapatkan keselamatan. Apa yang kita dapat ketika ekaristi hanyalah sebuah inspirasi. Setelah itu, sekian banyak waktu, kita hanya di sini 1 jam, 1 jam setengah, lalu sekian jam selanjutnya kita ada di luar dalam kehidupan kita. Nah, disitulah apa yang harus kita buat. Jadi perbandingannya demikian, maka tidak cukup, saya sudah ke gereja, saya sudah dibaptis, saya sudah mendapat sakramen krisma. Tidaklah cukup itu. Masih banyak tugas tanggung jawab yang harus kita buat selanjutnya. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita semua saat ini sedang bersama-sama berjalan, dan oleh karena itu kita hendaknya selalu meningkatkan kebersamaan. Kita selalu mengajak kalau ada saudara-saudari kita terlibat saja belum, ya maka kita sudah bisa membayangkan kalau orang belum saja terlibat maka tentu tidak bisa berjalan bersama. Maka itulah langkah awal kita mengajak saudara-saudari kita untuk bisa berkegiatan bersama. Karena ini adalah proses kita belajar sebagai pengikut-pengikut Yesus. Supaya kita benar-benar dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kebersamaan, dan kita saling mengingatkan, saling menegur. Dan supaya tujuannya adalah kita nanti mendapat keselamatan itu bersama-sama. Maka inilah pentingnya kita ada hadir dalam kebersamaan. Tidak hanya di gereja saja, tetapi juga di lingkungan sekitar kita. Maka kita juga punya lingkungan, kita punya wilayah, kita punya komunitas-komunitas lainnya dalam kesatuan gereja Katolik. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya ajaran-ajaran Tuhan Yesus sungguh-sungguh bisa kita imani dan kita juga tidak tersesat di dalam kehidupan kita, maka mari kita melanjutkan perjalanan kita untuk terus bersama-sama berjalan dalam kebersamaan.